Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 5 ayat terakhir, yaitu ayat 13 yang berkata sebagai berikut. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Puji Tuhan, ini adalah suatu ungkapan dan pengalaman yang dialami oleh Daud, yang diingatkan untuk kita sebagai orang-orang percaya, bahwa sebagai orang percaya, kita dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itulah yang membuat kita bisa diberkati. Dalam kehidupan ini ada banyak anugerah yang Tuhan nyatakan kepada manusia secara umum. Alkitab katakan Tuhan itu memberikan matahari, Tuhan juga memberikan hujan bagi semua manusia. Dan oleh sebab itu adalah anugerah yang diterima langsung oleh semua manusia. Tapi anugerah itu seringkali tidak direspon dengan baik. Karena Alkitab dengan jelas katakan kita dibenarkan bukan oleh perbuatan kita. Kita diberkati, kita mendapatkan pemberian yang terbaik karena Tuhan mengasihi kita. Dan ketika Dia memberikan anugerahnya kepada kita, itu bukan karena kita sudah hebat, sehingga kita diberikan anugerah penghargaan atas prestasi keberhasilan kita. Justru karena kita lemah, justru karena kita tidak berdaya, justru karena kita tidak mampu, maka orang yang benar itu, yang dikasihi Tuhan, yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, mereka diberi anugerah supaya mereka bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Di dalam kehidupan kita seringkali kita lupa bahwa Tuhan itu selalu ada, sebagaimana cuaca, sebagaimana udara, sebagaimana bumi masih ada. Kita menikmati Tuhan di dalamnya. Hanya karena kita seringkali tidak menyadari, kita mengukur dengan perasaan kita. Kalau Tuhan ada, kenapa persoalan ini masih ada? Kenapa masalah ini tidak berakhir? Yang menjadi persoalan bukan karena masalah, tetapi karena kita yang tidak menyadari bahwa kita sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Dan kalau kita benar hidup di dalam kasih karunia itu, maka Alkitab katakan Dia memagari dan Dia menjadikan kita terlindung karena Dia jadi perisai bagi kehidupan ini. Oleh sebab itu, bertahanlah hidup sebagai orang benar. Tetaplah di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah bersungguh-sungguh untuk mengasihi dan beribadah kepada Tuhan. Karena banyak kali orang merasa sudah biasa ibadah. Tidak perlu sungguh-sungguh, sudah biasa, sudah rutin. Padahal di dalam anugerah, ketika kita beribadah, kita mendapatkan banyak janji Tuhan yang baik. Untuk hidup sekarang, untuk hidup yang akan datang. Itulah pemberian yang kita tidak bisa dapat dari siapapun selain dari Tuhan. Oleh sebab itu, bertahanlah, berlakulah, berbuatlah, hiduplah sebagai orang benar. Ibadah itu bukan karena saya suka atau tidak suka. Tapi orang percaya yang sudah dibenarkan, ibadah itu seperti suatu kewajiban. Karena kita sedang mempersiapkan sesuatu yang kita bisa terima sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Yang sekarang kita bisa terima, Alkitab katakan kalau kamu berbakti, aku memberkati roti makananmu, air minummu, penyakit dilalukan. Itu hidup sekarang.
Tetapi jerih payah kita di dalam ibadah yang kita bangun sekarang itu berdampak sampai kehidupan di balik kematian. Karena itu kita diingatkan, ibadah kita diukur. Ibadah kita ada nilai yang ditaruh di dalamnya supaya kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena itulah orang benar. Orang benar bukan orang yang tidak ada masalahnya. Orang benar bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan ujian dan cobaan. Tapi mereka pasti menang. Mereka pasti kuat karena Tuhan memagari mereka dan menjadikan mereka aman karena Tuhan jadi seperti perisai bagi mereka. Dan itulah tempat orang benar. Sebab itu mari kita mempertahankan hidup kita sebagai orang benar. Karena orang benar, sikap perbuatan jelas. Hingga Daud katakan, aku diam di rumah Tuhan jauh lebih baik dari 1000 hari di rumah tempat lain. Karena di dalam rumah Tuhan, dia menyatakan sikap ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Itulah tempat orang-orang benar. Tempat orang benar selalu bersekutu dengan Bapa di surga. Tempat orang benar selalu beribadah kepada Tuhan. Dan orang benar yang seperti itulah yang akan merasa aman di tengah ujian, di tengah cobaan, di tengah masalah. Dia akan selalu terlindungi. Dia akan selalu merasa aman karena Tuhan perisai bagi mereka. Kiranya Tuhan tolong kita membangun hidup sebagai orang benar. Karena kita dibenarkan hanya oleh anugerah. Tapi anugerah itu jangan dianggap remeh. Sikapi dengan benar. Jadilah orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah orang yang benar itu adalah bagian penting yang Tuhan ingin kita bangun untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena Tuhan mengingatkan posisi orang benar adalah tempat yang terbaik. Karena di sana kami aman. Kami ada dalam pelindungan Tuhan. Kami dipagari. Bahkan kami dilindungi dengan perisai, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu Bapa, tolong kami sebagai anak-anak-Mu yang Engkau sudah tebus sebagai orang yang dibenarkan. Ingatkan kami selalu untuk menjaga kehidupan orang benar. Untuk menjaga kehidupan kerohanian kami. Baik kami sibuk bisnis, sibuk bekerja, sibuk studi, maupun sibuk dengan rumah tangga kami. Kami perlu diingatkan bahwa kami adalah orang yang dibenarkan hanya oleh anugerah. Sebab itu tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami dapat hidup bertahan sebagai orang benar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kami. Di tengah kami berjuang untuk membangun kehidupan rohani kami. Karena Engkau selalu ada menjadi perlindungan bagi kami. Engkau selalu ada menjadi perisai bagi kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.